Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai implementasi long short term memory pada optimalisasi prediksi harga saham Apple Inc. Kami dari kelompok F dengan anggota kelompok Andi Asti Astanti NIM 008, Rita Ruchendra NIM 058, Muhammad Rifki Satria Agung NIM 066, Aditya Cakra NIM 072, dan Angel Citra Paramulya NIM 084. Pun penelitian yang kami lakukan ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan saham Apple yang sangat signifikan, di mana perusahaan ini telah menjadi salah satu instrumen investasi yang paling menarik di pasar saham global. Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 1880, perusahaan ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan meskipun telah berada di ambang kebangkrutan. Namun mereka memiliki inovasi produk yang sangat baik dari segi kualitas dalam kepuasan pelanggan, sehingga menjadi pemimpin di industri teknologi dan simbol kepercayaan investor di pasar modal. Sehingga dari pengalaman ini menjadikan soliditas pasar saham yang sangat penting untuk dianalisis. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar saham telah menunjukkan volatilitas yang tinggi karena berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, persaingan industri, dan perubahan preferensi konsumen. Fluktuasi harga saham Apple mencerminkan dinamika ini, membuat analisis harga saham menjadi semakin penting. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis yang akurat dan efisien untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Salah satunya adalah RNN atau Recurrent Neural Network. Recurrent Neural Network atau RNN merupakan salah satu kelas dari Deep Neural Network yang tepat untuk menangkap dinamika yang kaya dari keadaan tersembunyi dengan konteks jangka panjang, sehingga cocok untuk digunakan pada data time series seperti data saham. Namun, RNN memiliki kelemahan dalam learning jangka panjang dengan gradient descent, sehingga diperlukan pengembangan metode RNN, dan salah satunya ditemukan yaitu metode LSTM atau Long Short Term Memory. Metode LSTM sebagai salah satu jenis RNN menawarkan solusi yang menjanjikan atau keunggulan yang sangat baik, di mana metode ini dirancang untuk mengatasi masalah finishing gradient yang sering dihadapi oleh model RNN. LSTM mampu memproses data dalam urutan waktu atau time series dan mengenali pola serta hubungan kompleks antar variabel yang mempengaruhi harga saham. Selain itu, metode ini juga menggunakan data saham untuk memperoleh model yang underfitting ataupun overfitting, yang dimana mereka dapat mengatasi model ini dengan melakukan peramalan time series dengan berbasis deep learning. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ini, penelitian kami bertujuan untuk melakukan penerapan metode LSTM dengan menganalisis harga saham Apple dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam mengetahui tren dan pola pergerakan harga saham di masa depan, di mana hasil dari penelitian ini tidak hanya berguna bagi investor, namun juga mengambil keputusan investasi yang lebih strategis dan berpotensi menjadi acuan bagi pengembangan teknologi di sektor keuangan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana konstruksi yang dibangun oleh metode LSTM untuk memprediksi harga penutupan saham. Yang kedua, bagaimana evaluasi metode LSTM dalam memprediksi harga penutupan saham. Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan submit jurnal. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konstruksi yang dibangun oleh metode LSTM untuk memprediksi harga saham. Dan yang kedua, mengetahui evaluasi metode LSTM dalam memproduksi harga penutupan saham. Dan yang ketiga yaitu mengetahui cara melakukan submit jurnal. Selanjutnya adalah bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi 8 subbab. Yang pertama adalah technical analysis, yang kedua adalah pola time series, yang ketiga adalah data mining, selanjutnya adalah normalisasi dan denormalisasi, yang kelima RNN yaitu recurrent neural network, yang keenam long short term memory, yang ketujuh fungsi aktivasi, dan yang kedelapan evaluasi modal. Yang pertama tadi adalah technical analysis. Technical analysis ini mempelajari perilaku dasar melalui grafik untuk memprediksi tren harga saham. Nah, selain dengan pola grafik, kita juga menggunakan indeks yaitu Relative Strength Index yang mengukur kekuatan dan kelemahan harga saham. Nilai RSI ini berfluktuasi antara 0 sampai 100, di mana jika nilainya lebih tinggi dari 70 maka saham dianggap overbought, dan jika nilainya kurang dari 30 maka saham dianggap oversold. Nilai RSI ini dihitung dengan rumus 100
dikurang 100 dibagi 1 tambah RS, di mana RS merupakan rata-rata keuntungan dibagi rata-rata kerugian. Yang kedua adalah pola time series, di mana data time series merupakan data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu dan dibagi dua, yaitu stasioner dan non stasioner. Data dianggap stasioner jika data tersebut memiliki ragam yang cenderung konstan dan memiliki rataan. Berdasarkan polanya, data time series dibagi menjadi siklus, tren, musiman, dan kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya adalah data mining, di mana data mining ini merupakan proses untuk mendapatkan dan mengidentifikasi informasi serta pengetahuan yang bermanfaat dari berbagai database besar. Dalam data mining ini terdapat istilah knowledge discovery in database, di mana data mining serta KDD ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menggunakan data yang tersedia pada basis data, kemudian diolah untuk mendapatkan informasi baru yang bermanfaat. Ada 5 prosesnya. Yang pertama adalah data selection, yang kedua pre-processing data, yang ketiga adalah transformation data, yang keempat data mining, dan yang terakhir adalah interpretasi. Selanjutnya adalah normalisasi dan denormalisasi, di mana normalisasi data ini merupakan proses untuk menyesuaikan data agar siap diolah dalam data mining. Berikut adalah rumusnya, yaitu x-action sama dengan x dikurang x min dibagi x max dikurang x min. Selanjutnya adalah denormalisasi. Denormalisasi ini kita akan mengambilkan data yang telah dinormalisasi menjadi data semula dengan rumus x-action sama dengan x-action dikali x max dikurang x min ditambah x min. Selanjutnya ada recurrent neural network, di mana RNN ini merupakan jaringan syaraf tiruan dengan 3 lapisan, yaitu layer input, layer tersembunyi yang berulang, dan layer output. RNN ini memproses data sekuensial menggunakan sel memori di lapisan tersembunyi tadi untuk mengingat sampel sebelumnya, yang membantu membuat prediksi lebih akurat. Selanjutnya adalah long short term memory, di mana long short term memory ini merupakan turunan RNN yang menambahkan sel memori untuk menyimpan informasi jangka panjang dan menghapus informasi yang tidak relevan. Di dalam LSTM ini ada 3 gate, yaitu input gate, output gate, dan forget gate. Di mana ini forget gate-nya rumusnya kita menghitung sigmoid dulu dengan rumus 1 dibagi 1 tambah E pangkat min XI. Selanjutnya akan dihitung forget gate-nya dengan rumus sigmoid dikali matriks bobot dikali input data ditambah matriks bobot dikali hidden state ditambah vektor bias. Yang kedua ada input gate, di mana input gate ini dengan rumus berikut, dengan sigmoid dikali matriks bobot dikali hidden state dan input data ditambah vektor bias. Yang ketiga ada output gate. Output gate ini rumusnya adalah sigmoid dikali matriks bobot dikali hidden state, di mana hidden state-nya ini merupakan perkalian dari output gate ditambah tanda dari C1. Selanjutnya adalah fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivitas internal yang mungkin berbentuk linear ataupun non-linear. Di sini kita menggunakan 2 fungsi aktivasi, yaitu sigmoid dan tanh. Sigmoid ini menghasilkan output antara 0 sampai 1, di mana nanti akan mentransformasi input negatif menjadi 0 dan input positif menjadi 1. Rumusnya sebagai berikut, yaitu 1 dibagi 1 tambah E pangkat min XI. Selanjutnya adalah tanh. Di fungsi linear ini akan dikeluarkan output antara 1 dan 1 dan lebih simetris dan stabil dibandingkan dengan sigmoid. Berikut adalah rumusnya. Yang terakhir adalah evaluasi model, di mana evaluasi kinerja model ini bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi kinerja dengan metode yang digunakan. Ada 2 digunakan evaluasi model, yaitu root mean squared error, di mana RMSE ini merupakan suatu ukuran untuk menghitung selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual, dan kita gunakan mean absolute percentage error, di mana MAP ini didefinisikan sebagai ukuran akurasi relatif yang digunakan untuk menentukan presentasi deviasi dari hasil produksi. MAP merupakan kesalahan absolut rata-rata selama periode tertentu dan kemudian akan dikalikan dengan 100%, jadi hasilnya MAP nanti dalam bentuk persen. Itu adalah rumusnya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian yang terdiri atas 3, yakni sumber data, variabel penelitian, dan tahapan analisis. Yang pertama kita masuk dulu ke sumber data. Nah, sumber data yang digunakan di sini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Yahoo Finance, di mana ini merupakan data saham Apple atau perusahaan Apple yang bergerak dalam bidang elektronik konsumen, perangkat lunak, dan komputer maupun daring. Nah, data yang diambil merupakan data dari 2 Januari 2002 hingga 17 November 2023 sebanyak 5.508 data. Nah, kemudian untuk variabel penelitian itu atau fitur penelitian terdiri atas 7, yakni date, close, adjective close, low, height, and volume, di mana date merupakan tanggal atau waktu perdagangan yang menunjukkan waktu harga saham dicatat, kemudian open merupakan harga pembukaan saham pada awal sesi perdagangan, kemudian close merupakan harga penutupan saham pada akhir sesi perdagangan, kemudian adjective close atau merupakan harga penutupan yang telah disesuaikan untuk peristiwa korporasi tertentu, kemudian ada low di mana harga terendah yang dicapai oleh saham, kemudian high merupakan harga tertinggi yang dicapai oleh saham pada hari tersebut, kemudian volume adalah jumlah total saham yang diperdagangkan selama sesi perdagangan pada hari tersebut. Nah, setelah kita tahu bagaimana variabel penelitian, kita masuk ke tahapan analisis. Tahapan analisis terdiri atas 6 tahapan. Yang pertama yaitu menyiapkan dan melakukan penginputan dataset. Yang kedua yaitu melakukan pra-processing data, yaitu filter engineering, normalisasi, dan ascending ekstraksi fitur, normalisasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan splitting data atau pembagian dataset. Kemudian yang keempat yaitu melakukan konstruksi model LSTM menggunakan data training. Kemudian yang kelima yaitu menguji model data training dengan data testing. Kemudian yang keenam yaitu melakukan uji akurasi model menggunakan RMSE atau root mean square error dan mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, setelah itu kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, kita tahu bahwa di dalam hasil pembahasan ini software yang digunakan yaitu Python. Kemudian ada beberapa library dan framework yang digunakan untuk mempermudah proses analisis dan implementasi model prediksi, yakni menggunakan LSTM. Nah, berikut adalah sintaks-sintaks yang digunakan. Kita akan praktekkan mulai dari import sampai ke bagaimana cara konstruksi modelnya. Nah, di sini terdapat library dasar Python yang terdiri atas 2, yakni Math dan NumPy, yang digunakan untuk perhitungan matematis dan manipulasi array menjadi dasar dalam pengolahan data. Kemudian yang kedua yaitu Pandas yang digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Kemudian ada visualisasi data menggunakan 2 library yaitu Matplot, Pyplot, dan Seaborn. Kemudian ada pre-processing data dengan menggunakan 2 library yaitu Min-Max Scalar. Kemudian ada analisis. Disinilah konstruksi model dari LSTM digunakan, yakni TensorFlow, Keras. Kemudian ada Grid Search CV dan Sky-Keras Reverse Keras Regressor. Kemudian untuk evaluasi modelnya tadi kita menggunakan mean square error. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan. Kemudian setelah itu adapun outputnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian lanjut kepada berdasarkan output yang diketahui bahwa 5.808 baris dengan 7 kolom, di mana kolomnya merupakan date, open, high, low, close, adjective close, dan volume. Semua kolom memiliki 5.508 nilai non-null atau artinya tidak memiliki nilai yang missing atau nilai data yang hilang. Kemudian lanjut kepada ascending, yaitu mengurutkan data dengan sintaks sebagai berikut. Kita langsung praktekkan. Dan lanjut ke fitur engineering, di mana fitur engineering yaitu menambahkan atribut average atau rata-rata dan RSI ke data frame. Adapun langkah-langkahnya yaitu kita terlebih dahulu harus menghitung harga rata-rata saham atau average price yang digunakan untuk membandingkan apakah saham yang dibeli oleh nasabah itu mendapatkan keuntungan atau belum, dengan rumus sebagai berikut atau persamaan sebagai berikut. Kita akan mencarinya dari hari pertama sampai ke hari 5.508. Kemudian untuk menghitung relative strength index, kita gunakan indikator teknis yang digunakan untuk mengukur kekuatan pergerakan saham dan memberikan sinyal beli atau jual. Nah, persamaannya sebagai berikut, yaitu 100 dikurang 100 per 1 ditambah RS, dengan RS merupakan rata-rata keuntungan per rata-rata kerugian. Ingat bahwa perhitungan RSI menggunakan periode 14 hari sebelumnya. Nah, kemudian kita akan cari sampai ke hari 5.508. Nah, untuk lebih paham, kita lanjut ke bagaimana sih cara fitur ini tadi diimplementasikan ke dalam sintaks di Python tersebut.
Nah, kemudian kita tahu bahwa variabel adjective clause itu seringkali memiliki korelasi sangat tinggi dengan variabel clause. Oleh karena itu, variabel adjective clause tidak dimasukkan ke dalam perhitungan konstruksi model LSTM. Oleh karena itu, kita tidak akan menggunakan adjective clause. Karena variabel clause sudah digunakan untuk perhitungan utama, adjective clause tidak memberikan informasi tambahan yang signifikan. Sedangkan kalau lain seperti keuntungan, kerugian, rata-rata kerugian dan RS akan digunakan untuk penghitungan daripada RSI maupun average. Nah, kemudian setelah kita melakukan feature engineering tadi, kita lanjut ke statistik deskriptif dengan sintaks sebagai berikut, dan diperoleh bahwa menunjukkan bahwa rata-rata harga pembukaan tertinggi, terendah, dan penutupan masing-masing berada di sekitar 38 secara umum. Sedangkan harga terendah tercatat sebesar 0,23, sementara harga tertinggi mencapai 196, menunjukkan adanya variasi harga yang signifikan selama periode data. Kemudian volume perdagangan rata-rata tercatat sekitar 398 juta unit dengan volume minimum sebesar 31 juta unit dan maksimum mencapai 3,37 miliar unit, yang menandakan adanya perbedaan aktivitas perdagangan yang besar pada periode tertentu. Nilai RSI yang menggambarkan momentum pasar memiliki rata-rata 55,55 mengindikasikan kondisi pasar yang cenderung netral. Kemudian kita lanjut ke transformasi data, yaitu dengan melakukan scaling atau menggunakan min-max scaler. Berikut cara untuk melakukan transformasi data dengan sintaks sebagai berikut. Baik, sekarang kita masuk pada bagian splitting data. Sebelum melakukan model dengan LSTM, terlebih dahulu harus membagi datanya menjadi data latih dan data uji. Adapun proporsi yang digunakan yaitu 70 dan 30, 70 untuk data latihnya dan 30 untuk data ujinya. Sehingga dihasilkan 3.825 sampel untuk data latih dan 1.653 sampel untuk data ujinya, di mana dimensinya yaitu 30 time step, yaitu segmentasi yang telah dilakukan tadi, dan 7 yaitu fitur atau variabel yang telah dipilih tadi. Lalu masuk pada sintaks LSTM-nya, di mana berdasarkan sintaks yang ditampilkan dapat diketahui bahwa menggunakan optimizer Adam, fungsi aktivasi tan dan sigmoid, lalu dengan neuron hidden sebanyak 50, di mana pada bagian ini dilakukan konstruksi model LSTM dengan parameter tuning menggunakan teknik trial and error untuk mendapatkan kombinasi hyperparameter yang terbaik, di mana dicoba yaitu batch size-nya sebanyak 4, 16, 64, dan 128, dan jumlah epoch yaitu 50, 100, 150, dan 200. Sebelum melihat nilai RMSE dan MAP-nya, dari hasil parameter terlebih dahulu dilakukan denormalisasi terhadap data prediksinya. Lalu dilakukan juga denormalisasi terhadap data aktualnya, dapat dilihat pada sintaks berikut. Lalu kita melihat RMSE dan MAP-nya, berikut adalah sintaksnya. Setelah itu didapatkan 16 model yang terbentuk, yaitu sebagai berikut. Hasil dari model parameter tuning dengan trial and error menunjukkan bahwa parameter terbaik untuk model LSTM dengan hyperparameter batch size 64 dan epoch 200 dengan RMSE sebesar 16,35 dan MAP sebesar 7,78%. Berikut adalah sintaks untuk menampilkan arsitektur model LSTM terbaik. Berdasarkan arsitektur model yang terbentuk, terdapat 95.555 parameter dengan 31.851 trainable parameter dan 63.704 optimizer parameter, di mana trainable parameter adalah bobot dan bias yang terbentuk selama pelatihan model, dan optimizer parameter merupakan parameter tambahan yang digunakan oleh optimizer untuk mengontrol pembaruan bobot.
Model LSTM dibangun terdiri dari 4 lapisan utama, di mana lapisan LSTM pertama terdiri dari 50 unit dengan 30 time step, 7 fitur dengan 11.600 parameter. Lalu, lapisan LSTM kedua terdiri dari 50 unit menerima output lapisan parameter pertama dengan 20.200 parameter. Selanjutnya ada lapisan dropout dengan rasio 0,2 yaitu sama dengan 20% untuk mengurangi overfitting di mana tanpa parameter. Lalu lapisan dense atau satu neuron itu merupakan outputnya di mana terdapat 51 parameter. Selanjutnya masuk pada sintaks dari plot perbandingan, di mana membandingkan nilai dari data uji dengan data prediksi. Berikut adalah plotnya, di mana berdasarkan plot dapat dilihat bahwa memiliki performa yang baik dalam memprediksi, di mana pada garis orange yaitu garis prediksi dan hijau memiliki kemiripan. Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan bahwa model LSTM dapat memprediksi data saham dengan baik. Nah, langkah selanjutnya adalah submission jurnal. Jurnal yang digunakan adalah Jurnal Teknologi Informasi, Komputer dan Aplikasinya atau disingkat dengan JTK. Nah, jurnal JTK ini sendiri memiliki struktur jurnal, yaitu yang pertama adalah abstrak yang mencakup kata kunci di dalamnya, lalu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan desain sistem yaitu opsional, hasil dan pembahasan, kesimpulan serta daftar pustaka. Nah, ketentuan yang harus dipenuhi adalah semua materi yang ada dalam artikel ini tidak melanggar plagiarisme, fabrikasi data, pemalsuan duplikasi, dan pelanggaran hak cipta. Nah, yang kedua adalah penulis bersedia mentransfer semua kepemilikan hak cipta dari artikel. Yang ketiga adalah penyerahan atau pengiriman artikel ini harus disertakan dengan pernyataan etika dan perjanjian transfer hak cipta. Nah, langkah-langkah untuk submissionnya, yang pertama adalah kita harus membuat akun JTK terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membuat review singkat mengenai jurnal yang telah dibuat. Selanjutnya adalah mengunggah jurnal dan melengkapi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, setelah melengkapi ketentuan, dilanjutkan dengan mengisi kolom metadata. Kolom metadata yang harus diisi adalah berupa judul penelitian serta abstrak dari jurnal tersebut. Yang selanjutnya adalah melakukan konfirmasi. Setelah melakukan konfirmasi, nah, tahap akhir dari penelitian adalah pemeriksaan, penulisan, serta penentuan apakah jurnal tersebut akan dipublish atau tidak. Nah, tidak semua artikel yang dimasukkan itu akan dipublish, melainkan harus melalui proses revisi terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan submit jurnal, kita masuk ke bab 5 yaitu penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan, yaitu harga penutupan saham Apple diprediksi menggunakan metode LSTM dengan total 5.508 data yang mencakup periode Januari 2002 hingga November 2023. Nah, dataset terdiri dari 7 fitur utama yaitu High, Low, Open, Close, Volume, Average, dan RSI. Pembagian data dilakukan dengan 70% untuk data pelatihan atau training dan 30% untuk pengujian atau data testing. Nah, model dibentuk menggunakan parameter terbaik yang diperoleh dari hasil parameter timing, teknik trial and error. Nah, parameter yang ditemukan yaitu 4 lapisan tersembunyi atau hidden layer, neuron hidden layer sebanyak 50, batch size sebanyak 64, max effort sebanyak 200, serta menggunakan optimizer Adam. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid dan tanha. Nah, dari fungsi aktivasi ini menghasilkan total 31.851 parameter berupa bobot dan bias untuk mendukung pembelajaran model. Hasil mapenya yaitu 7,78% dari parameter batch sebanyak 64 dan effort sebanyak 200. Nah, saran dari penelitian ini yaitu mengeksplorasi variasi jumlah lapisan tersembunyi atau hidden layer, lalu jumlah neuron perlapisan serta penerapan fungsi aktivasi alternatif seperti ReLU atau ReLU dan Liqui-ReLU guna meningkatkan performa model dalam menangkap kompleksitas data. Yang kedua adalah melakukan eksperimen terhadap variasi hyperparameter model seperti nilai learning rate untuk mengoptimalkan proses pelatihan. Daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih.